Malam itu dingin. Tapi bukan udara yang menusuk kulit Aira, melainkan tatapan kosong suaminya yang baru saja pulang larut malam untuk kesekian kali. Damar, pria yang dulu menggetarkan hatinya karena kelembutannya, kini bahkan tak lagi peduli apakah Aira menunggunya atau tidak. Padahal hari itu, tepat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Tak ada bunga, tak ada peluk hangat. Yang datang justru aroma parfum wanita lain di balik kerah kemeja suaminya. Aira tidak bertanya, tidak juga menyapa. Hatinya sudah cukup kenyang oleh sikap dingin Damar selama beberapa bulan terakhir. Tapi malam itu, entah kenapa, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar suami yang sibuk bekerja. Setelah Damar terlelap, dengan jantung berdegup dan tangan yang sedikit gemetar, Aira membuka ponsel suaminya yang entah mengapa tertinggal di meja makan. Ia tahu, ini bukan tindakan istri yang baik. Tapi ia juga tahu, ada batas sabar yang jika dilewati, akan berubah menjadi luka paling tajam. Begitu layar ponsel menyala, Aira melihat notifikasi bank yang membuat keningnya mengernyit. Ada transaksi yang tertera pukul 21.46 malam itu juga, sebesar Rp1.500.000. Tujuannya? Happy Karaoke Lounge, room VIP 3. Aira tak tahu tempat itu. Tapi hati kecilnya langsung berbisik, ini bukan sekadar karaoke biasa. Dengan tangan yang makin gemetar, Aira membuka galeri. Di sana, hatinya benar-benar remuk. Tersimpan foto-foto pria yang ia sebut imam itu, sedang memeluk seorang wanita yang mengenakan dres merah menyala, duduk manja di pangkuannya, dengan senyum menggoda. Tangannya memegang gelas wine. Sementara tangan Damar merangkul pinggang wanita itu seperti bukan pria yang punya istri di rumah. Aira mengenali wajah itu. Meski hanya pernah sekali melihatnya, ia tahu siapa wanita itu. Namanya Mirna. Seorang pemandu lagu yang sering disebut-sebut teman kerja Damar sebagai LC paling disukai pelanggan VIP. Napas Aira tercekat. Tapi anehnya, air matanya tak jatuh. Ia justru merasa tenang. Terlalu tenang untuk seorang istri yang baru saja disayat hatinya dengan sembilu pengkhianatan. Ia duduk, memejamkan mata, dan membiarkan hening bicara lebih dalam dari kata-kata. Keesokan harinya, Aira pamit ke rumah ibunya di desa. Itu katanya. Tapi tujuan sebenarnya bukan ke kampung halaman. Ia pergi ke pusat kota, ke kawasan hiburan malam yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dengan pakaian sederhana dan wajah polos, ia berdiri di depan bangunan megah bercahaya neon. Plangnya mencolok, bertuliskan, Happy Karaoke Lounge. Aira menghela napas dalam. Lalu masuk. Ia tahu apa yang akan ia lakukan mungkin tak akan pernah dibenarkan oleh siapapun. Tapi ia sudah cukup disakiti dalam diam. Sudah cukup merendah demi mempertahankan pernikahan yang tinggal puing. Ia tidak butuh pengakuan. Tidak butuh simpati. Ia hanya ingin satu hal. Kebenaran. Petugas front desk menatap Aira dari ujung rambut sampai kaki. Wanita seperti Aira tak biasa datang ke tempat seperti itu. Tapi malam itu, ia bukan Aira. Ia sudah menyiapkan identitas palsu, nama baru, dan niat kuat. Ia memperkenalkan diri sebagai Luna, wanita yang sedang mencari pekerjaan sebagai pemandu lagu. LC apapun itu. Ia siap menjalaninya. Manajer karaoke memperhatikannya sejenak. Wajahnya menarik. Suaranya lembut. Dan yang terpenting, tubuhnya masih bisa menjual. Dunia malam tak peduli siapa kau di siang hari. Yang mereka lihat, hanyalah bagaimana kau menyenangkan tamu dan mengembalikan uang ke kasir lebih banyak dari sebelumnya. 1 minggu masa training, Aira belajar semua hal yang tak pernah ia bayangkan. Cara duduk menggoda. Cara menyanyi sambil menatap mata tamu. Bahkan cara menahan jijik saat harus tertawa oleh lelucon jorok dari pria-pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai wanita. Tapi Aira tidak menyerah. Ia bukan datang untuk jadi bagian dari mereka. Ia datang untuk membongkar apa yang selama ini disembunyikan suaminya. Setiap malam ia menunggu. Menunggu nama, Damar, muncul di daftar reservasi. Tapi malam demi malam berlalu. Tak kunjung ada tanda-tanda. Sampai suatu malam, saat hampir pukul 10 malam, kepala LC memanggilnya. Luna,
Kamu dapet tamu VIP. Orang penting. Biasanya dia sama Mirna. Tapi katanya Mirna lagi gak masuk. Kamu gantiin ya. Orangnya tajir. Tapi agak genit. Aira menelan ludah. Namanya siapa, Mbak? Damar. Pak Damar. Dunia Aira terasa berhenti sejenak. Tapi ia tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, membenarkan wig coklat panjang yang menutupi rambut aslinya, merapikan lipstik, dan mengangkat bahu dengan penuh percaya diri. Baik, saya siap. Dengan langkah pelan namun mantap, Aira berjalan menuju ruang VIP 3. Jantungnya berdegup keras. Tapi malam itu, ia akan melihat langsung. Dengan mata kepala sendiri. Tanpa perlu lagi menebak. Atau menahan sakit dalam diam. Dan di balik pintu itu, hidupnya akan berubah selamanya. Ruangan VIP 3 itu gelap temaram. Lampu warna-warni menari di langit-langit. Dengan musik karaoke menggema dari balik pintu yang baru saja terbuka. Aira berdiri sejenak di ambang, menarik napas panjang, sebelum akhirnya masuk dengan senyum yang ia latih selama seminggu penuh. Di dalam, aroma minuman keras dan asap rokok menyambutnya lebih dulu. Di tengah ruangan, duduk pria yang sudah tak asing lagi di hatinya. Dulu, Damar, mengenakan batik santai dan celana bahan gelap, dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan kirinya. Di sebelahnya ada dua pria lain, rekan kerja mungkin, tertawa dan mengobrol. Tapi hanya Damar yang sendirian tanpa Elsie di sisinya. Manajer memperkenalkannya sebagai Luna. Elsie pengganti Mirna malam ini. Wah, segar juga yang ini. Celetuk salah satu pria yang duduk di pojok. Damar melirik cepat. Lalu tersenyum tipis. Bolehlah. Ia tak mengenali Aira. Mungkin karena wig panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Atau mungkin karena ia tak pernah benar-benar melihat Aira selama ini. Aira duduk di samping Damar. Hatinya panas. Tapi wajahnya tenang. Ia tahu, satu gerakan yang salah bisa membuat semua rencana runtuh sebelum waktunya. Malam itu berjalan lambat. Tapi bagi Aira, itu malam yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia harus mendengar sendiri candaan mesum suaminya. Ia harus menyaksikan Damar menuangkan minuman untuknya sambil menyentuh lengannya. Ia harus berpura-pura tertawa saat suaminya menggoda. Seolah mereka tak punya sejarah. Seolah mereka bukan pasangan sah di hadapan Allah. Tapi semua itu ia tahan. Karena di balik wig dan gaun murah itu, ada kamera kecil tersembunyi di kancing bajunya. Setiap momen terekam. Setiap kata Damar terekam jelas. Biasanya aku sama Mirna. Tapi kamu juga manis ya. Mungkin kamu bisa gantikan dia mulai malam ini. Bisik Damar sambil mendekat. Aira hanya menatapnya. Dan senyum pahit itu muncul di ujung bibirnya. Kalau istrimu tahu, gimana, Mas? Damar tertawa. Enteng. Istri? Mana sempat dia tahu. Dia itu perempuan rumahan. Gak ngerti dunia kayak gini. Kalimat itu seperti pedang yang ditancapkan di dada Aira. Tapi ia tidak bergeming. Bahkan saat Damar mencoba menggandeng tangannya, ia tetap tersenyum. Dan menuruti. Sekali ini saja. Sampai akhirnya Damar memanggil pelayan. Dan memesan kamar karaoke yang lebih pribadi. Sebuah ruang lebih kecil. Untuk satu tamu dan satu Elsie saja. Aira tak bisa menolak. Karena inilah saatnya. Ia harus tahu seberapa jauh suaminya melangkah. Dan sejauh apa ia harus bertahan. Ruang karaoke pribadi itu sunyi. Hanya lampu ungu redup menyala di sudut. Damar menyetel lagu lawas. Lalu mendekat. Duduk lebih dekat dari sebelumnya. Mirna biasanya duduk di pangkuanku sambil nyanyi. Bisiknya. Aira tersenyum. Getir. Mau aku nyanyi juga? Ia berdiri. Menekan tombol play. Lagu cinta lama mengalun. Tapi bukan suara Aira yang terdengar. Suara perempuan lain. Suara Mirna. Damar menoleh cepat. Loh, ini suara Mirna. Aira mengangguk. Iya. Aku tahu semua kebiasaanmu, Mas Damar. Aku tahu lagu kesukaanmu. Aku tahu kamu suka dibelai di tengkuk.
Aku tahu kamu suka disentuh lembut di bahu kananmu sebelum kamu mulai bicara manis. Damar menatap Luna. Dahinya berkerut. Dan perlahan, Aira membuka wig itu. Meletakkannya di sofa. Membuka lensa kontak. Menyeka makeup tebalnya. Lalu berdiri dengan wajah aslinya. Damar membelalak. Aira? Aira berdiri tegak. Surprise, Mas. Ruangan sunyi. Hanya suara napas Damar yang mulai tidak teratur. Apa maksudmu semua ini? Ini. Aira menunjukkan alat perekam kecil yang ia sembunyikan. Semua sudah terekam. Dari sejak kau bilang istrimu bodoh, sampai kau ajak Elsie masuk ruangan pribadi. Damar berdiri. Panik. Tangannya bergetar. Aira, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Oh iya? Justru karena aku tahu siapa kamu. Aku ingin lihat sejauh mana kamu tega menghancurkan pernikahan kita demi wanita yang bisa dibeli per jam. Damar mencoba mendekat. Tapi Aira mundur. Aku sudah cukup, Mas. Cukup berpura-pura tidak tahu. Cukup jadi istri yang selalu memaafkan. Sekarang giliran aku membuka semuanya. Aku ingin kau tahu rasanya ditusuk dari belakang, disakiti dalam diam, lalu disuruh tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum keluar ruangan, Aira berkata pelan, namun dingin. Besok, semua rekan kantormu akan lihat siapa dirimu. Aku sudah siapkan semuanya. Dan malam itu, Aira melangkah pergi dari ruang VIP, meninggalkan Damar yang terduduk lunglai, dikelilingi oleh kebusukannya sendiri. Tapi ini belum berakhir. Belum. Karena Aira belum menyentuh bagian yang paling dalam dari balas dendamnya. Ia tahu masih ada satu kesempatan lagi untuk membuat Damar jatuh bukan hanya secara nama, tapi juga harga diri. Dan saat itu datang, seluruh dunia Damar akan runtuh di hadapan semua orang yang selama ini ia tipu. Hari itu adalah hari ulang tahun perusahaan tempat Damar bekerja. Perayaan megah digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5, lengkap dengan panggung besar, dekorasi elegan, serta undangan dari para pejabat dan mitra bisnis. Aira berdiri di belakang panggung. Dengan setelan formal dan riasan yang sederhana, ia tampak berbeda dari sosok Luna yang semalam mengguncang dunia Damar. Di tangannya ada flash disk kecil berisi semua bukti, video, dan rekaman suara yang ia kumpulkan sejak seminggu terakhir. Semuanya sudah dikemas rapi oleh tim editing kenalannya, agar terlihat seperti dokumenter berdurasi 5 menit. Cukup untuk membunuh reputasi Damar dalam hitungan detik. Sementara itu, di atas panggung, Damar tengah berdiri di depan mikrofon. Ia mengenakan setelan jas abu-abu dengan dasi merah. Senyumnya lebar. Ia baru saja menerima penghargaan sebagai manajer teladan selama 3 tahun berturut-turut. Para tamu undangan bertepuk tangan. Istrinya tak ada di sana. Tentu saja, karena mereka pikir Aira hanyalah istri rumahan yang tak suka tampil. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Saya merasa sangat terhormat. Semua ini tidak akan terjadi tanpa tim yang hebat, dan tentu saja, istri saya yang luar biasa. Ucapan Damar menggantung. Karena di layar belakangnya yang semula menampilkan foto-foto perusahaan, kini berubah. Berganti satu gambar. Wajah Luna. Lalu muncul tulisan besar. Pengkhianatan bertopeng kesetiaan. Damar menoleh. Bingung. Tamu-tamu mulai riuh. Musik berhenti. Video pun diputar. Gambarnya jelas. Suara Damar sendiri, sedang menggoda Elsie, menyebut istrinya bodoh dan tak tahu apa-apa. Lalu potongan adegan saat ia merangkul Aira yang menyamar sebagai Luna. Damar pucat. Semua mata tertuju padanya. Seorang direktur berdiri. Apa maksudnya ini, Damar? Damar gemetar. Ini fitnah. Ini rekayasa. Tapi suara Aira muncul di akhir video. Wajahnya kini terpampang besar di layar. Tak lagi memakai wig atau makeup tebal. Saya Aira, istri sah Damar. Saya membuat penyamaran ini karena saya tahu pengkhianatan itu tak cukup dibongkar hanya dengan kata-kata. Hari ini, saya tidak hanya membongkar kebusukan seorang suami, tapi juga mengingatkan kita semua
bahwa kadang yang paling bersih di luar, menyimpan najis paling dalam di hati. Ruangan hening. Seorang tamu wanita berdiri dan keluar. Disusul dua pria. Damar tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di panggung, kaku, dengan wajah tak percaya. Dan saat itu juga, manajer HRD naik ke atas panggung. Maaf, Pak Damar. Anda dinonaktifkan sementara untuk penyelidikan internal. Silakan tinggalkan ruangan. Seluruh hadirin terdiam. Damar diseret turun. Ia berusaha menahan. Tapi semua mata sudah berubah. Tatapan kagum itu lenyap. Berganti dengan jijik dan hinaan diam. Di luar ballroom, Aira berdiri tegak. Ia menatap langit-langit. Menarik napas panjang. Tak ada senyum di wajahnya. Hanya luka yang perlahan mulai sembuh. Ia tak datang untuk menang. Ia datang untuk menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bahkan dalam gelap sekalipun. Namun, semua belum selesai. Masih ada satu hal yang belum ia tuntaskan. Satu bagian dari hidup Damar yang selama ini menjadi benteng terakhir. Seseorang yang selama ini dia membela anak lelakinya. Dan menuduh Aira tak becus jadi istri. Ibu mertuanya. Dan Aira tahu, waktunya sudah dekat untuk membuka semuanya. Bahkan kepada orang yang paling keras menutup mata demi darah dagingnya sendiri. Rumah besar mertuanya yang berdiri megah di tengah kota itu seakan menjadi saksi bisu semua penghinaan yang pernah Aira terima. Rumah dengan pilar tinggi dan pagar besi tempat itu menyimpan begitu banyak kenangan pahit yang selama ini ditelannya bulat-bulat. Dari awal pernikahan, Aira sudah sadar kalau Ibu Damar tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Ia dianggap tak selevel, terlalu biasa. Tak punya darah bangsawan, tak kaya, tak cukup cantik, dan terlalu sederhana untuk menjadi istri seorang Damar. Cinta bisa buta, tapi ibu tidak. Begitu kata-kata pertama Ibu Damar saat mereka baru menikah dulu. Dan sekarang, saat semua topeng itu terbuka, Aira kembali berdiri di depan pintu rumah itu. Kali ini, bukan sebagai menantu yang dicaci, tapi sebagai seorang perempuan yang membawa kebenaran. Pintu terbuka. Wajah ibu mertuanya muncul. Matanya sedikit bengkak. Wajahnya tampak tegang. Kamu ngapain kesini, Aira? Mau bikin malu keluarga ini lagi? Bentaknya sinis. Aira tak menunduk. Saya datang bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengakhiri semua sandiwara. Ibu gak butuh penjelasanmu. Yang kamu lakukan kemarin sudah cukup membuat nama keluarga ini jadi bahan omongan. Kalau ibu malu, harusnya dari dulu ibu mendidik anak ibu jadi laki-laki yang jujur. Suara Aira tak lagi gemetar. Ibu mertua mendelik. Tapi Aira tak gentar. Ia mengeluarkan satu amplop dari tasnya. Ditaruh di atas meja tamu. Isinya semua bukti perselingkuhan Damar. Bukan hanya dengan Luna, tapi dengan 3 perempuan lain yang selama ini diam-diam diberi apartemen dan mobil dari uang kantor. Semua ini akan diserahkan ke kantor pusat dan pengadilan jika Damar masih mengganggu saya. Apa maksudmu? Saya sudah ajukan gugatan cerai. Dan saya ingin semuanya selesai tanpa drama. Tapi kalau ada ancaman, saya akan buka semua ini. Tiba-tiba, dari arah tangga, terdengar suara langkah tergesa. Damar muncul, masih dengan wajah muram dan lesu. Ia tampaknya baru pulang dari kantor polisi, setelah dipanggil untuk klarifikasi atas laporan penggelapan dana yang diserahkan oleh manajemen. Aira, kamu gila. Aira berbalik. Gila? Tapi kegilaan ini muncul setelah aku diam terlalu lama melihat kelakuanmu. Damar maju mendekat, tapi ibunya justru menahan. Duduk. Damar. Ibu mau dengar semuanya. Damar menatap ibunya. Ibu, jangan percaya dia. Semua ini jebakan. Aira cuma sakit hati karena aku lebih suka perempuan lain. Aira tersenyum miris. Benar. Aku sakit hati. Tapi bukan karena kau suka perempuan lain. Tapi karena aku mencintaimu tulus, sementara kau mencintaiku hanya karena status. Ibu mertua menatap kedua mereka. Lalu duduk, membuka amplop itu. Matanya membesar melihat rincian rekening, bukti transfer,
hingga video Luna dengan ucapan manja memanggil Damar sebagai ayah sugarnya. Tangannya gemetar. Damar, apa ini benar? Damar terdiam, tak mampu menjawab. Tapi wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Ibu mertua menutup mulutnya. Menangis pelan. Ia terisak. Tak percaya. Aira, maafkan ibu. Itulah kali pertama dalam hidup Aira mendengar kata maaf itu dari wanita yang selama ini memandangnya sebelah mata. Tapi Aira tidak datang untuk balas dendam. Ia tak menyambut pelukan. Ia hanya berdiri. Saya sudah cukup terluka, Bu. Saya hanya ingin tenang. Jangan minta saya kembali atau memaafkan Damar. Saya sudah terlalu hancur. Dengan langkah tegar, Aira pun meninggalkan rumah itu. Damar berteriak memanggil. Tapi suaranya hanya terdengar sebagai desahan tertahan di antara napas sesaknya sendiri. Ia sudah kehilangan semuanya. Reputasi, pekerjaan, istri, dan kehormatan. Dan semua itu hancur bukan karena Aira membalas. Tapi karena Aira memilih membuka semua kebenaran yang selama ini Damar tutupi dengan kebohongan manis. Namun, satu hal yang belum selesai. Karena orang yang bernama Luna, si Elsie kesayangan Damar, ternyata tak tinggal diam. Ia mulai merasa terancam karena semua fasilitas dari Damar sudah dicabut. Apartemennya disita. Mobil mewahnya ditarik. Dan kini, ia menyimpan dendam. Dan Aira tak menyangka bahwa ancaman terakhir justru datang dari wanita itu. Sepekan setelah semua rahasia terbongkar, Aira mencoba menata hidupnya kembali. Ia pindah ke kota sebelah, mengontrak rumah kecil yang tenang dan jauh dari keramaian. Ia kembali bekerja di kantor lama, dan rekan-rekannya menyambut hangat kepulangannya. Namun, bayang-bayang masa lalu ternyata belum benar-benar pergi. Luna, si Elsie yang dulu tersenyum manja di hadapan Damar, kini menjelma jadi sosok penuh amarah. Semua fasilitas mewah yang pernah ia nikmati lenyap begitu saja. Uang bulanan, apartemen dengan jacuzzi, tas-tas branded, semua menguap dalam semalam. Damar sudah tidak bisa dihubungi. Bahkan ia tahu, lelaki itu kini sedang tersangkut masalah hukum atas penggelapan dana perusahaan. Dunia Luna runtuh. Dan entah siapa yang memberi info, Luna tahu bahwa Aira yang menjadi biang kehancurannya. Malam itu, saat Aira pulang kerja, ia menemukan kunci pintu rumahnya rusak. Lampu ruang tamu menyala. Ia masuk dengan hati-hati. Nafasnya tercekat melihat kondisi dalam rumah berantakan. Seseorang sudah masuk ke rumahnya. Piring-piring di dapur dipecahkan. Foto-foto pernikahannya yang dulu disimpan dalam kotak kenangan dibakar setengah hangus. Dan di atas meja makan, tergeletak satu kartu nama bertuliskan, "Kau ambil hidupku, kubalas nyawamu. L." Tangan Aira gemetar memegang kertas itu. Ia tahu ini ulah Luna. Aira segera melapor ke polisi. Namun karena tak ada saksi dan bukti CCTV, kasus ini ditangguhkan. Polisi hanya menyarankan Aira lebih berhati-hati dan memasang kamera pengawas sendiri. Hari-hari Aira kembali dipenuhi kecemasan. Di parkiran kantor, ia sempat melihat bayangan perempuan mencurigakan memakai helm dan jaket tebal. Tapi saat dikejar, sosok itu menghilang di balik lorong. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, Aira mendengar suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Ia mengintip dari balik jendela. Sosok perempuan tinggi dengan rambut dicat pirang turun dari motor dan meletakkan sesuatu di pagar. Begitu perempuan itu pergi, Aira memberanikan diri keluar. Sebuah boneka wanita dalam kondisi hangus terbakar, dengan jarum ditusuk di bagian dada. Di leher boneka itu, tergantung kalung dengan liontin mirip yang sering Aira pakai dulu. Ketegangan mencapai puncaknya saat Aira dalam perjalanan ke kantor. Mobilnya nyaris ditabrak truk dari arah berlawanan. Sopir truk sempat mengatakan bahwa rem truknya blong karena ada seseorang yang menyiram oli di jalur tanjakan. Barusan tadi, saya lihat ada perempuan pakai jaket hitam, berdiri di tikungan atas. Begitu saya lewati, truk langsung susah dikendalikan. Aira menangis di kursi belakang mobil patroli saat kejadian itu dilaporkan. Ia sadar ini bukan sekadar dendam cemburu.
Ini sudah mengarah pada percobaan pembunuhan. Dan saat semua tekanan itu membuatnya hampir menyerah, satu panggilan telepon datang. Suara dari seseorang yang tak pernah ia sangka akan menghubunginya. Bu Aira, saya Yuni. Teman satu kosnya Luna dulu waktu masih kerja jadi LC. Aira terdiam. Saya tahu semua tentang Luna. Saya juga tahu rencana gilanya buat ngerusak hidup ibu. Tapi saya nggak tahan. Saya takut, Bu, karena dia udah makin gila. Kenapa kamu cerita ke saya? Karena dia bilang mau bunuh ibu malam ini. Jantung Aira nyaris berhenti berdetak. Dia udah tahu semua aktivitas ibu. Rumah, kantor, sampai tempat ibu biasa belanja. Dia udah pasang pelacak di bawah mobil ibu. Aira berdiri. Tak bisa berpikir. Tapi satu hal yang pasti. Malam ini bukan saatnya lari. Ia akan menghadapi Luna. Karena jika tidak, maka hidupnya tak akan pernah tenang. Dan tepat malam itu, saat angin berhembus kencang dan listrik di rumah Aira mendadak padam, seseorang mencongkel jendela belakang. Luna telah datang. Langit malam terasa menggantung berat. Di dalam rumah kecil itu, Aira berdiri dalam gelap. Jantungnya berdetak kencang. Tangan menggenggam erat sapu besi dari dapur. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari semua ketakutan. Angin dari jendela belakang yang terbuka membuat tirai berkibar seperti bisikan. Dan suara itu terdengar. Langkah pelan, lembut, tapi penuh niat jahat. Seseorang masuk ke rumah. Aira menahan napas. Ia mengendap ke balik lemari ruang tamu. Saat itulah, sosok wanita bertubuh tinggi masuk dari lorong dapur. Wajahnya nyaris tak dikenali. Rambut pirang acak-acakan. Riasan tebal meleleh karena keringat. Matanya kosong. Penuh dendam. Aira aa. Teriaknya pelan. Menyeramkan. Mana kau? Keluar. Kau kira bisa ambil semuanya dariku begitu saja? Aira menahan nafas. Luna mengangkat sesuatu dari tas selempangnya. Pisau panjang, tajam dan berkilau saat terkena cahaya kilat dari jendela. Ia menyusuri ruang tamu. Setiap langkahnya seperti gema dari neraka. Damar milikku, bukan milikmu. Kau cuma istri yang membosankan. Aku yang membuatnya hidup. Aira tak tahan lagi. Ia lompat keluar dari persembunyian dan menghantam Luna dengan sapu besi di bahu. Luna tersungkur, tapi cepat bangkit. Mereka berdua bergulat. Pisau sempat melukai lengan Aira. Darah mengucur. Tapi ketakutan dalam dirinya telah berganti menjadi kemarahan. Kau pikir hidupku enak setelah kau rebut dia? Teriak Aira. Luna menjerit. Matanya semakin merah. Ia ayunkan pisau lagi. Tapi kali ini Aira menghindar. Ia dorong Luna hingga terjatuh. Dan pisau itu terlepas dari tangannya. Dalam keadaan kacau itu, tiba-tiba lampu menyala. Dua polisi masuk dari pintu depan yang terbuka. Jangan bergerak. Luna mencoba lari. Tapi salah satu petugas lebih sigap. Membekuknya hingga tak bisa bergerak. Semua seolah berhenti. Aira terduduk di lantai. Menangis dalam pelukan salah satu petugas. Darah di lengan masih mengalir. Tapi rasa lega mulai menyusup di sela-sela rasa sakit. Beberapa hari kemudian, di kantor polisi, Aira mendapat penjelasan. Ternyata Yuni, mantan teman sekamar Luna, tak tahan melihat rencana gilanya. Ia melapor diam-diam, dan petugas memasang pelacak di rumah Aira. Mereka menunggu momen tepat. Dan malam itu, mereka datang tepat waktu. Luna dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Dan saat diinterogasi, ia hanya tertawa seperti orang gila. Dia curi hidupku. Dia curi damarku, aku cuma mau balas. Namun, dunia tak lagi berpihak padanya. Aira kembali ke kehidupannya. Luka fisiknya perlahan sembuh. Meski bekas di lengan tetap menjadi pengingat akan malam itu. Tapi jiwanya kini lebih kuat. Ia tahu, dalam gelap sekalipun, akan selalu ada cahaya dari Allah untuk orang yang bertahan dalam sabar. Dan tentang Damar. Ia kini mendekam di penjara atas penipuan dan penggelapan. Di balik jeruji, tak ada Elsie yang menemani.
Tak ada kemewahan. Hanya kesepian yang menjadi teman abadi. Aira melangkah keluar kantor polisi dengan senyum kecil di wajahnya. Bukan karena semuanya telah berakhir, tapi karena kini ia bisa memulai semuanya kembali. Tanpa rahasia, tanpa luka, dan tanpa damar.